Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 9 Desember 2020 ada perhelatan besar Pilkada serentak pemilihan kepala daerah di 270 daerah seluruh Indonesia. 21 diantaranya di Jawa Tengah, 1 diantaranya di kota Magelang. Syukur alhamdulillah, saya sudah bersama dengan Dr. Aziz yang akan maju kontestasi di tanggal 9 Desember 2020. Apa kabar Dr. Aziz? Baik, Pak Pujo. Terima kasih sudah sampai ke Magelang, Pak Pujo. Ya. Begini, saya penasaran, mungkin di luar sana asumsi saya juga penasaran. Panjenengan posisinya sudah mapan dari aspek ekonomi, saya yakin sudah mapan. Dari aspek profesi mapan sekali, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Itu dari sisi profesi. Dari aspek sosial juga pasti membanggakan. Dari sosiologis juga mungkin keluarga, saudara, kerabat itu bangga dengan profesi panjenengan. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira latar belakangnya apa? Pertama, latar belakangnya apa? Terus kedua, motivasi Dr. Aziz untuk ikut pilkada. Dan ketiga, tujuannya. Jadi ada latar belakang, ada tujuan, dan maksudnya apa kira-kira panjenengan ikut pilkada sementara sudah mapan. Yang kemarin itu diagnosanya kepada orang medis, ya. Sekarang diagnosanya politik. Sangat beda. Walaupun panjenengan saya yakin berorganisasi di mana saja. Ya. Silakan, Dok. Ya. Terima kasih Pak Pujo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para pemirsa. Jadi kenapa saya terjun ke politik atau tepatnya mengikuti pilkada di Kota Magelang ini, karena memang sebuah panggilan Pak Pujo. Jadi saya sejak awal, sejak mahasiswa itu saya ini seorang aktivis dan selalu merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Mungkin betul banyak orang menganggap saya sudah mapan semua, sudah mempunyai 4 rumah sakit, kemudian pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, dan itu juga menjadi sesuatu yang sangat khusus karena di Jawa Tengah ahli ginjal dan hipertensi ini hanya ada 17 Pak Pujo. Tapi kenapa tertarik? Karena memang ada panggilan yang sangat erat, di mana saat saya pulang ke kampung halaman, saya melihat tetangga-tetangga itu tidak seperti kami. Padahal saat kecil kami bersama. Tidak ada bedanya? Tidak ada bedanya. Kita main setinan sama-sama, main gambar sama-sama, mandi di kali sama-sama. Tapi ternyata setelah 20 tahun saya meninggalkan Magelang, mereka nasibnya masih tidak berubah. Beruntung. Ya, itu yang membuat kami kembali ke Magelang untuk memperbaiki. Jadi banyak teman-teman saya yang tidak beruntung karena tidak mempunyai biaya, sehingga mereka hanya tamat SMP maupun SMA. Sedangkan saya alhamdulillah bisa mencapai pendidikan kedokteran, walaupun memang kami dapat pendidikan kedokteran juga dengan beasiswa. Kemudian setelah itu lulus dari kedokteran, saya juga istilahnya sekolah lagi spesialis penyakit dalam. Saya itu sambil bekerja, jadi tidak pernah saya itu berhenti, kemudian pendidikan atau kerja saja, enggak. Sampai konsultan pun saya sudah mempunyai perusahaan Pak, saya tetap masih sekolah untuk mencapai konsultan. Itu Pak Pujo. Ya luar biasa ya, relatif umur masih. Berapa umurnya sekarang? Sekarang 49 tahun. Belum 50 sudah malah merintah. Berarti sekarang pertanyaannya itu kan terencana sekali dan saya yakin tidak instan. Sejak mahasiswa sudah nggak mau diem,
Iya. Nah sekarang pertanyaannya, rencana strategi panjenengan. Ini nanti bicara sedikit, tidak usah terlalu panjang, sedikit visinya panjenengan, terus nanti diterjemahkan ke misi, diterjemahkan ke program, mungkin diterjemahkan ke kegiatan, dikaitkan dengan sekaligus ini dikaitkan dengan nanti ketika dapat amanah untuk peningkatan PADS, pendapatan asli daerah. Terima kasih Pak Pujo. Jadi kembali lagi, memang hidup ini harus kita rencanakan. Kita punya proposal hidup. Jadi sejak awal saya menjadi seorang dokter, saya sering mengajak pada teman-teman apa kita hanya seperti ini, tidak punya keinginan untuk mandiri, yaitu memiliki rumah sakit sendiri, juga bisa membuat lapangan pekerjaan bagi sesama kita. Banyak perawat, banyak dokter-dokter yang ingin bekerja tapi tidak mampu. Ya alhamdulillah saya membuat rumah sakit pertama yaitu Prima Medika di Pemalang, kemudian berikutnya kita membuat Hawari Esa di Selawi, dan yang keempat ini kita membuat Prima Pekalongan, Prima Sehat Pekalongan. Kembali tentang visi, saya memang ingin mengajak orang itu bahagia seperti saya. Makanya saya punya visi Magelang maju, sehat dan bahagia. Karena apa? Aspek bahagia ini harus kita terima dengan cara ya kita harus sehat dulu. Nah dalam program-program misi pun kita juga akan mengajak, kita mengangkat bagaimana masyarakat yang sekarang ini terkena dampak COVID-19 yang luar biasa. Kita akan mengajak mereka untuk bangkit. Yaitu dengan apa? Ya dengan dana 30 juta per tahun buat RT. Yang dimana itu orang bertanya-tanya dari mana? 30 juta per tahun buat RT ini dari dana APBD. Yang APBD Magelang tahun 2020-2021 ini 780 miliar. Dan 40%-nya sudah dipakai untuk membayar gaji PNS, juga untuk belanja langsung. Sedangkan sisanya masih banyak, mungkin berkisar 400-an miliar. Dan kalau hanya dikurangi 30 juta per tahun kali 1028 RT yang ada di Magelang masih cukup, yaitu sekitar 30 miliar. Dan makanya nanti ada program yang lain juga, yaitu bantuan ambulan tiap RT, sehingga kita bisa punya program orang sakit dijemput, kemudian nanti sehat kita antar. Itu salah satunya. Juga bantuan bagi marbot dan rohaniawan yang kita kasih insentif sekitar mungkin 500 sampai 800 ribu untuk mereka. Dan yang berikutnya kita membuka 1.500 lapangan pekerjaan bagi UMKM, di mana kita akan berikan pelatihan-pelatihan ataupun modal bagi mereka, sehingga dampak COVID ini bisa pelan-pelan kita hadapi. Karena saya tahu masyarakat luar biasa tertekan, dan hari ini saya juga bersyukur Pak Pujo, saya bisa memberikan sanggup buat saudara-saudara saya yang menginginkan Magelang ini berubah, yang hari-hari tidak punya duit sekarang sudah punya duit karena kita menjadi agen perubahan. Itu Pak Pujo. Terima kasih. Agak sedikit kendor kaitannya dengan politik. Sudah hitung-hitungan atau sudah kalkulasi politik ketika panjenengan tadi itu luar biasa. Tapi itu kan nanti kan di vote, bisa atau tidak itu kan suara. Nah, sekarang pertanyaannya, hitung-hitungan politik bagaimana ketika melawan, katakanlah walaupun bukan incumbent tapi masih ada kaitannya dari apa? Kira-kira strateginya kalau yang boleh bisa di share atau bisa publik ketahui, pasti kan orang bertanya. Ya, dokter muda dalam arti orang kan tidak tahu, saya sudah baru tahu ketika panjenengan ketemu panjenengan. Kok berani dari Pemalang, kenapa tidak di Pemalang saja katakanlah begitu. Ya, jadi kira-kira apa strateginya untuk meraih atau partisipasi pemilih untuk mendukung panjenengan dengan cita-cita, dengan konsep yang luar biasa tadi?
Sebenarnya saya sebelum maju di Magelang sudah disiapkan untuk maju di Pemalang, Pak Pujo. Saya sudah mempersiapkan 1 tahun sebelumnya dan sempat kita juga diajak oleh salah satu paslon di Pemalang, yaitu calon dari PDIP. Saya disuruh menjadi wakil hanya karena mungkin belum jodoh kita akhirnya tidak bisa. Dan kita saat itu kita diajak oleh P3, kemudian Gerindra, tapi dalam perjalanan juga patah. Ternyata Allah itu memberikan jalan kembali ke Magelang. Pulang. Dan Magelang saya semakin yakin. Kenapa? Saya dalam waktu singkat saya sudah dapat rekom dari 3 partai besar, yaitu Golkar, kemudian Demokrat, dan PKS. Dan terakhir saya memang mengejar PKB karena saya ingin head to head, Pak Pujo. Kalau hitungan-hitungan, kalau tidak head to head agak berat, Pak Pujo. Betul. Karena kembali ini melawan putrani incumbent. Jujur melawan putra incumbent itu tidak gampang. Tapi saya selalu bilang seperti ini. Saya ini orang sering tidak diperhitungkan, Pak Pujo. Tapi salah satu guru saya selalu mengatakan, Anda ini the rising star. Kenapa? Punya potensi untuk itu. Ya seperti contoh ini, Pak Pujo. Ada dokter senior yang praktek itu sudah lama, bertahun-tahun. Ya 10 tahun lah. Kemudian saya datang, kan belum dikenal. Nah saya nunggoni saja. Banyak pasien kan juga ada yang cocok, ada yang tidak. Saya nunggoni yang nggak cocok aja, Pak Pujo. Dan akhirnya saya berkembang sedikit demi sedikit. Orang yang lama memerintah itu pasti punya janji-janji yang tidak terlaksana. Dan itu masyarakat sangat istilahnya memperhatikan. Nah, saya menangkap peluang itu, Pak Pujo. Luar biasa. Ini putranya incumbent, tidak langsung incumbent. Otomatis saya punya peluang lebih banyak. Karena bapaknya tidak tentu sama dengan anaknya, belum tentu sama dengan bapaknya. Ini peluang besar. Karena kekuasaan itu ya ada namanya milik bapaknya, tapi belum tentu milik anak. Nah ini tergantung bagaimana nanti kita ini saling bersaing dengan program, dan nanti Magelang akan menentukan siapa yang akan menang di pilkada tanggal 9. Tapi saya sangat yakin, Pak Pujo, saya akan memenangkan pertarungan. Amin. Mudah-mudahan Magelang membantu kami, masyarakat membantu kami, Pak Pujo. Itu hitung-hitungan kalkulasi politik sudah matang ya, dianalisis. Sangat matang, Pak. Dan panjenengan tidak instan. Tidak instan. Bisa buat klinik dari berbagai macam. Dan saya beranggapan bahwa ketika Anda hanya itu saja, itu membantunya sangat terbatas. Tetapi ketika nanti menjadi kepala daerah, itu kan karena megang kekuasaan yang memungkinkan untuk membantu masyarakat jauh lebih baik. Ya itu menurut saya itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya, di COVID saya pernah ikut seminar. Seorang dokter itu menjelaskan bahwa begitu berat pilkada berbarengan dengan COVID. Bahkan lebih mudah menyelenggarakan, dari KPU-nya itu lebih mudah menyelenggarakan pemilihannya itu sendiri, tapi sulit sekali menanggulangi berbarengan dengan COVID. Menurut panjenengan posisinya kebetulan jadi dokter, jadi nanti bagaimana nih strateginya ketika mengajak potensi pemilih panjenengan tapi tidak takut datang ke TPS dan sebagainya, dan dijaga bahwa tidak ada klaster baru. Panjenengan dokter. Terima kasih Pak Pujo, ini pertanyaan yang sangat menggelitik sekali, Pak Pujo. Jadi memang adanya pilkada ini dikhawatirkan memang adanya klaster baru, tapi dengan kita disiplin yang istilahnya betul-betul ketat, dengan kita memakai protokol kesehatan yaitu cuci tangan, kemudian memakai masker dan jaga jarak, ya mudah-mudahan klaster-klaster itu tidak muncul. Dan berikutnya saya juga selalu mengingatkan pada konstituen, selalu juga meningkatkan imunitas, bagaimana dia harus olahraga,
bagaimana dia harus setiap pagi berjemur, juga kalau punya suplai makanan yang bergizi, makanan bergizi, atau mengkonsumsi vitamin C 500 mg per hari. Itu yang mungkin bisa saya lakukan. Dan yang kedua, selalu optimis. Karena kalau optimis dan bahagia Pak Pujo, salah satu peningkatan hormon endokrin untuk menghadapi COVID yaitu rasa bahagia. Jadi rasa bahagia buat kita ini salah satu cara meningkatkan imunitas kita untuk menghadapi COVID. Dan yang kedua, jaga stamina, jangan terlalu lelah. Makanya saya kalau campaign, walaupun door to door ataupun virtual, saya selalu disiplin. Kalau jam tertentu saya harus istirahat. Ya, itu aja Pak Pujo. Kurang sedikit. Ya. Himbauan atau kira-kira pencerahan untuk penyelenggara, karena mereka itu kan di satu bilik yang relatif lama, sebelum jam 7 sudah harus di sana, tutup jam 1, istirahat sebentar, ngitung dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira APD-nya atau apa itu? Ya begini sebentar, maksud saya jangan sampai ketika panjenengan nanti betul-betul dapat amanah, sisa-sisa resistensi penyelenggara banyak yang kena dan sebagainya, kan panjenengan juga nanti apa, loh dokter loh ini gimana? Betul. Jadi kembali lagi, protokol kesehatan seperti kita harus memakai masker, kemudian kita pakai sarung tangan, tempat TPS-nya juga harus terbuka, jangan tertutup, sehingga penyebaran kuman itu juga bisa kita lebih hindari. Terus istilahnya penyemprotan disinfektan harus kita lakukan, ya semua harus dilakukan Pak Pujo. Jadi ya ini catatan buat para penyelenggara itu KPU, bagaimana mencarikan tempat yang terbuka. Jadi jangan bilik tertutup, wah itu bahaya, nanti akan muncul klaster baru. Ini itu aja Pak Pujo. Ya, terakhir di luar diskusi mungkin ada yang mau disampaikan, yang kececer, monggo Dok. Jadi apa yang mau Panjenengan sampaikan sekaligus harapan, terus kira-kira hambatannya ketika dilalah kok ada COVID. Nah kira-kira apa konsep Panjenengan? Ya kalau saya pilkada ini buatlah yang ceria saja. Jangan saling menyerang, jangan menjelek-jelekan. Ini hanya sebuah konsentrasi biasa, istilahnya pertandingan biasa. Ada yang kalah, ada yang menang, tidak perlu saling dendam. Dan kembali lagi, jangan memakai cara-cara yang tidak fair. Kita usahakan memimpin itu dengan cara-cara yang fair. Kalau KPU sudah punya istilahnya peraturan, ya diikuti. Kalau misalnya kurang ya diingatkan, tapi kembali lagi jangan menggunakan cara yang tidak fair ataupun curang. Dan kembali lagi masyarakat Magelang, Kota Magelang harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya pilkada ini berjalan lancar dan mampu menghasilkan pemimpin yang jujur dan adil. Itu saja mungkin Pak Pujo. Sedikit tambahan, yang tadi terakhir ini terakhir sekali. Begini, saya jadi ingat itu topografi atau geografis atau penduduk Magelang itu hampir kayak Solo Tidur. Sini hanya 3 kecamatan, bahkan dulu 1 kecamatan, hanya 3 kecamatan, 17 kelurahan. Betul. Nah, ini hampir kayak pilkades lah Dok. Artinya wilayahnya tidak terlalu luas, padat. Nah ini kan potensi tadi itu kan apa kira-kira yang ini gambarannya ini serius sekali loh. Ketika kita bicara penyebaran penduduk yang sangat, Magelang itu termasuk padat kota Magelangnya. Gimana? Kalau saya melihat Magelang itu potensinya hebat sekali. Kita sudah punya dasar geografis yang luar biasa, di mana kita punya satu gunung yaitu Gunung Tidar. Kemudian kita sudah punya julukan yaitu kota militer, yaitu karena ada Akmil yang sudah umurnya ribuan tahun, yang orang seluruh Indonesia bahkan dunia tahu tentang Magelang.
dan potensi sangat luar biasa, tinggal mampu menggali apakah tidak pemerintah daerah ini. Saya yakin pemerintah sebelumnya sudah bekerja keras karena infrastrukturnya cukup baik, hanya tinggal pemerataan saja dan peningkatan daya beli maupun daya saing dari masyarakat. Terus yang berikutnya, PAD bisa kita tingkatkan dengan cara bagaimana menyelenggarakan istilahnya ekonomi di Magelang. Saya kemarin juga ketemu Pak Pujo dengan para pengusaha. Saya berikan tawaran ke beliau-beliaunya, apakah mau investasi di luar atau di dalam. Kesulitan-kesulitan tentang investasi akan kita buka, supaya apa? Perizinan tidak terlalu sulit dan cepat, dan tidak ada namanya pungutan liar. Karena kami ingin memerintah dengan good governance dan sangat terbuka. Magelang sudah mulai dengan smart city, dan itu akan kami lanjutkan sebagai kota jasa yang cerdas, modern, serius, atau sejahtera dan religius. Nah, ini yang akan kita teruskan, karena setiap pemerintahan yang akan datang itu akan melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Yang sudah baik kita akan perbaiki, dan indikator-indikator tentang perbaikan mudah-mudahan semakin baik. Apalagi nanti COVID, kita pelan-pelan juga bisa mengatasi. Begitu, Pak. Atau Dokter Aziz ketika mengelola rumah sakit itu kan lari ya, artinya bisnis harus lari, melompat bila perlu. Kira-kira SDM ASN-nya di Kota Magelang memungkinkan nggak diajak? Wah, sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya sudah mendengar banyak ASN yang mereka sekolah double degree, betul ya, di UGM. Kemudian di beberapa rumah universitas terkemuka, bahkan dia juga belajar sampai ke Belanda, ada yang ke Amerika. Hanya kita harus menempatkan pada porsinya, dan nanti ASN itu kita akan dorong supaya maju dalam masalah pendapatan pun kita dorong. Jangan sampai ASN-nya juga istilahnya melempem karena pendapatannya tidak sesuai. Karena Magelang ini sebenarnya cukup mampu dengan geografis hanya 18,5 km, 122 ribu penduduk, kemudian 17 kecamatan, tadi 3 kecamatan yang tadinya 2 kecamatan, Pak Pujo, bukan 1, utara dan selatan, kemudian dipecah jadi 3, terus 17 kelurahan, 1028 RT dan 30.000 KK. Saya yakin bisa. Karena apa? PAD-nya juga cukup baik. Karena apa? Kota jasa masih memungkinkan. Nah, ini tinggal percepatan. Makanya saya sangat yakin, karena saya ini seorang pengusaha walaupun dokter, Pak Pujo. Kota ini sudah terbiasa, karena saya pernah memegang sebuah rumah sakit yang mati sudah 3 periode matinya. Bisa hidup lagi, dan dari pasien yang 30 sebulan, alhamdulillah saya bersama teman-teman, saya bisa membuat jadi sehari jadi 30. Tapi kembali lagi Pak Pujo, saya ini orangnya sifatnya kolegial, tidak kerja sendiri. Saya senangnya bekerja bersama-sama. Dan ke depan mengelola Magelang, Kota Magelang juga harus bersama-sama. Saya akan terima semua dari golongan, baik dari agama Kristen, agama Islam, agama Katolik, agama Konghucu, kemudian juga kepercayaan Hindu Buddha, kita terima. Siapa yang ingin membangun Magelang, ya akan kita beri atau kita fasilitasi. Itu saja, Pak. Terima kasih Dr. Aziz. Sama-sama Pak Pujo. Sukses. Terima kasih sama-sama Pak Pujo sudah rawuh ke Kota Magelang. Sama-sama. Kata itu tadi dingin, ya mudah-mudahan sedingin hatinya orang Magelang. Kota Magelang. Begitulah bincang-bincang singkat dengan Dr. Aziz yang nanti pada tanggal 9 Desember 2020 akan ikut kontestasi Pilkada serentak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.